hidupku, matiku milik Allah, Tuhan semesta alam. Bu, alam itu pasti berubah. Siapa alam itu? Kita manusia ini alam, berubah kok. Dulu bapak-bapak ini ganteng, Pak RT, Pak RW dulu ganteng, iya kan? Dulu mungkin seusia 40-30 tahun ketua DKM ganteng. Tapi sekarang apakah gantengnya masih ada? Oh, jadi sopo Pak Sairin dulu jenggotnya tidak seputih itu. Alam itu berubah. Coba lihat di belakang panggung saya ini. Dulu ibu-ibu cantiknya minta ampun, sekarang cantiknya bikin ampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Berubah. Ibu dulu, bapak mungkin kerja siang bisa lembur, fisiknya masih jos. Tapi sekarang kalau mau dijak lembur udah nggak kuat lagi. Saya yakin ibu-ibu ini sangunya balsem itu berangkat pengajian, fresh care. Betul bu? Kakinya serepet-serepet ngono, wis kudu balik ayo. Alam itu berubah. Dunia tidak ada yang kekal dan abadi, yang abadi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu sejarah Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi itu tidur di Hijr Ismail. Ini yang sungguh bahagia bapak ibu yang sudah pernah haji, bapak ibu yang sudah pernah umroh. Maka saya belum, saat saya membaca kitab kuning, Kitabul Hajj, kitab yang menerangkan tentang haji, di sana ada Hijr Ismail, ada Ka'bah. Limadza tusammal Ka'bah? Kenapa dikatakan Ka'bah? Lirtifaiha, karena Ka'bah itu tinggi. Walimadza tusammal Qiblah? Karena kiblat tempat kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menganggap syirik, kenapa kita menyembah batu? Tidak, kita menyembah batu hakikatnya kita menyembah Allah sang pencipta batu. Ka'bah itu kan batu. Atau Ka'bah disebut Baitul Atiq, bangunan kuno. Ada riwayat Ka'bah itu di tengah-tengah bumi. Ka'bah itu tingginya kira-kira berapa bu? 15 sampai 17 meter tinggi. Di sampingnya ada Hijr Ismail, tepat pada tanggal 27 Rajab Nabi tidur di situ. Ada temannya. Pertama, Sayyid Hamzah, ammu paman Kanjeng Nabi, tidur bareng berdua. Satu lagi ada temannya namanya Umar ibnu Ammi, putra laki-lakinya pamannya Abu Thalib. Kanjeng Nabi punya paman namanya Abu Thalib. Abu Thalib punya anak laki-laki namanya Hamzah. Ada Umar namanya Umar, ada Hamzah, ada Umar, ada baginda Rasulullah Sallallahu, tidur di Hijr Ismail. Lantas malam itu Kanjeng Nabi dihampiri oleh malaikat Jibril. Bu, Kanjeng Nabi itu manusia biasa, tapi tidak selayaknya manusia. Wal ainani yanamani, Kanjeng Nabi itu matanya terpejam. Wal qalbu la yanam, hatinya tidak tidur. Itu Kanjeng Nabi.
Nah kalau kita matane merem, atine mati. Bu, kalau kita matanya merem, hatinya mati. Maka kalau ada maling nggak ngerti, mati semua. Itulah an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Maka kalau pengajian nggak berangkat, tidur terus, ku cepat mati ku nubi. Allahumma sholli ala Muhammad. Halo, halo. Ada pengajian nggak berangkat, ada jamaah yasinan, ada nggak di sini? Ada. Nggak berangkat. Ada majelis taklim, nggak berangkat. Di rumah enak, enak tidur. Orang kakean turu cepat mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ditengeri wae. Karena sering berteman dengan mati. An-naum akhul maut. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi manusia biasa, Bu, seperti kita, tapi banyak yang tidak biasa seperti manusia. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia biasa tapi tidak selayaknya manusia. Wal ainani yanamani. Kalau Kanjeng Nabi tidur begini, matanya terpejam tapi hatinya tidak tidur. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Maka saya pernah menerima pelajaran tauhid. Ini tak ataskan sedikit ngajinya. Pelajaran tauhid itu saat kita minum, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita memandang air yang dipandang Allah dulu, baru baca Bismillahirrahmanirrahim. Saat kita mau minum, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sebelum kita minum, ingat dulu bahwa air milik Allah. Bacaan basmalah sebagai bentuk permisi kita mau meminum air milik Allah. Wa Jibrilu wa Mika'ilu. Ada malaikat Jibril dan Mikail diutus oleh Allah mendekati baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidur bersama Said Umar, Said Hamzah digugah. Fastaiqadahu, malaikat Jibril membangunkan Kanjeng Nabi bilutfin, dengan lemah lembut. Muhammad, bangun. Ya Sayyidi, bangun. Ya Nabi Allah, bangun. Bangun. Man anta, bahasa Inggrisnya sapa kowe, gitu. Bahasa Inggris gitu. Man anta, siapa kamu? Saha eta. Ana Jibril wa hadza Mikail. Mikail itu tugasnya apa, Bu? Tugasnya apa Mikail? Malaikat Mikail itu tugasnya apa? Orang nek sing ngerti. Masya Allah. Ini Pak Nawang kene pekok kabeh to. Masya Allah. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar wa Nakir, Rafiq Atib, Malik Ridwan. Ya kisah ngapal ibu-ibu kabeh. Bapaknya pekok kabeh yakin. Meneh. Jibril, Mikail, Israfil,
tugase iki. Tugase Mikael tugase membagi rizki. Tugasnya apa? Membagi rizki. Ibu bapak kepengen rizkinya lancar, malaikat Israel di WA. WA-nya ila hadrati malaikat Mikael Al-Fatihah. Ngono. Iku WA-ne ngono kuwi isine. Insyaallah ibu dagang lancar. Allahumma. Ibu bekerja, kerjanya lancar. Ibu berkarir, karirnya nanjak terus. Allahumma. Itu. Jadi kalau kepingin rizkinya lancar, oh iya, ada sahabat saya ini, sahabat Mas Bangun. Nah, ini. Saya itu di sini kenalannya cuma 3. Pak Syairin aja baru kenal. Ini yang teman asli, ada sahabat Adi ini, teman saya satu kelas dulu di pondok 4 tahun, saya satu kamar sama dia. Ya mas gini ki nggak tahu gede, segini ki lah. Ketemu yos panggahai, mabniun ala sukun. Ya, ini Ustaz Hadi ini satu kelas dulu dengan saya, lettingan sekolah, mondok di Darussalam. Iya, ini Ustaz Hadi. Pondok ini. Dulu dia ngabdi di pondok itu 4 tahun. Saya nggak ngabdi, cuma saya ada catatan tuh daftar ngabdinya di Pondok Darussalam Modern Cabang Gontor. Ada datanya, saya ada. Tapi saya pamit ke idaroh, ke kantor, Pak Ustadz, saya tidak bersedia untuk ngajar walaupun nama saya tercatat, namun saya kepingin melanjutkan di Pondok Jombang sana, di Pondok Salaf. Jadi setelah modern, daily activity itu bahasa Arab, bahasa Inggris, itu 4 tahun, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya taksai, sak. Terus akhirnya saya ngaji di Jombang, ngaji utawi iki iku. Ngaji apa? Utawi iki iku. Yus kuwi tok. Maka dulu ada orang kampung sowanlah sama Mbah Ki Khalil itu. Mbah Ki Khalil itu guru besarnya Hadratus Syekh Simbah Ki Hasyim Asy'ari, sang pendiri Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1926 Nahdlatul Ulama berdiri atas isyarat pemberian tongkat oleh Hadratus Syekh dan tasbih, dibawa oleh santri beliau pula namanya Ki Syamsul Arifin Situbondo. Ini orang Madura, Mbah Ki Syamsul Arifin. Disampaikanlah ke Tebu Ireng dari Madura, berangkat. Samsul, kasih ini tongkat dan tasbih, bawa ke Tebu Ireng Jombang, sampaikan kepada Hasyim. Tapi sang kiai Hadratus Syekh Mbah Ki Hasyim Asy'ari tahu apa makna tongkat dan tasbih. Setahun kemudian Mbah Ki Khalil meninggal, berdirilah Nahdlatul Ulama. Maka kemarin NU sudah berumur 1 abad, lebih muda daripada Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah tahun 1912, lebih tua, saudara tua. Antara Ki Ahmad Dahlan dan Mbah Hasyim itu satu guru, mondok di Mbah Soleh Darat, satu guru. Cuma Mbah Ki Ahmad Dahlan ini lebih mengutamakan pendidikan formal, kegiatan sosial, tapi Mbah Hasyim lebih ke pesantren, ngopeni santri, ja'a zaitun, ja'a wis teko
sapa Zaidun Zaid. Datanglah seorang Zaid. Qoma Zaidun. Qoma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid. Qoma fi'lu madin. Alah ora nyambung kowe. Tenan ora nyambung. Blas wis ketok raine. Rai-rai ketok wis ah. Qoma wis ngadeg sudah berdiri. Sapa Zaidun Zaid. Beda lagi dengan yakumu. Yakumu akan berdiri, berarti belum ngadeg, gitu kan? Yakumu bakal berdiri. Sapa Zaidun Zaid. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini berdiri kan? Dulu ngapunten nggih Bu nggih. Teko santai mawon. Sampeyan kono ae wis. Wis turu ora apa-apa. Dulu ada santrinya Mbah Khalil, datanglah. Ada orang kampung datang mengeluh. Mbah Kiai, sayuran saya di kebun itu sering banyak yang nyuri. Sayur kacang di kebun banyak yang nyuri. Gambas banyak yang nyuri. Pare banyak yang nyuri. Ini gimana Mbah Kiai supaya kebun saya ini aman dari pencuri? Sowan sama Kiai. Mbok yo aku didoakan Mbah Kiai supaya kebun saya ini aman dari pencuri. Ngene yo. Bacakan Qoma Zaidun. Qoma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid. Seperti di ilmu nahwu kan contohnya itu terus kan. Nah, itu dibaca, suruh baca itu. Ini bakno ki hampuh toh. Ini cerita kiai saya. Begitu ada orang maling, dia keliling dulu, Qoma Zaidun, Qoma Zaidun, Qoma Zaidun. Begitu ngambil tanamannya, dia ngadeg terus gak gelem balik. Ora iso balik. Saya pernah ngaji Pak seperti ini. Besok 1 minggu kemudian ibu jamaah majelis taklim itu datang ke rumah. Yo cerita padha ngono kuwi. Ya wis sampean melok Mbah Khalil wae ya, sampean baca Qoma Zaidun. Tapi aku Qoma Zaidunnya saya dengan Mbah Khalil ya kayaknya enggak mandi kalau saya. Jadi Mbah Khalil itu mandi, Qoma Zaidun aja mandi itu. Ngerti mandi ta ora kowe? Mujarab. Qoma mujarab itu. Akhirnya dia enggak pernah pulang. Jadi nek kebon begitu ngambil di kebon enggak pulang. Wah iki raine sing cukup sayuran iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Qum Muhammad. Bangunlah. Bangun Muhammad. Bilutfin walinin, dengan hati-hati. Akhirnya dibangunkan. Saya Jibril wa hadza Mikail. Min aina anta? Sampean kok ngendi Jibril Mikail? Sekamen kamu berdua itu dari mana? Ana arsalani Allahu antada'uka. Saya berdua diutus oleh Allah untuk memanggil engkau menghadapkan ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Mada ta'ni? Ono apa Bril? Aku kok diceluk karo Gusti Allah? Malaikat Jibril menjawab, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Bareng coba. Wala sawfa yu'tika rabbuka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahad. Ya Allah,
Ngerti artinya Bu? Orang ngerti. Ya pokok meneh. Masya Allah. Sampai anak wong orang ngerti di pokok kok orang terima. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah rasa ngundang meneh kiai iki, mekok-mekokne aku. Hatimu lak mangkelan toh. Allah itu berfirman begini. Sama tak kasih resep ben gak duwe hati mangkelan ya. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu satu. Tak kasih lagi resep. Di dalam kitab Mau'izatul Mukminin itu ada bahasa hubul jah wa dhammul bukti. Orang itu kalau dipuji seneng, betul apa betul? Walah ibu-ibu gak ngerti puji. Wah kerudungnya anyar, tepuk tangan. Iyalah ngerti aku mampu kok kene kok. Ayu-ayu, gitu. Mau wekrok irunge. Orang mau wekrok orang mingkup meneh mekrok terus. Itu manusia, betul? Betul lah betul. Pasti. Tapi kalau dihina marah dia. Bisa enggak hati ini disetel, dipuji enggak ngefek, dibenci, dilokno enggak ngefek? Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa enggak? Ini ada ilmunya ini. Enggak. Sampai dipuji, gua ganteng rek. Lewat gitu, tak rungokne set gua. Kamu dimaki sama orang, ya rungokne set, nggak usah lebone gua, bisa nggak? Enggak kan? Susah. Disimpan di sini. Mau wangkele, sampai dipokok-pokoknya mangkel nang kene. Kuwi lek suka menyimpan rasa sakit dan dendam, cepat mati wonge. Lu coba aja. Kenapa kau jadi orang pemarah dan selalu menyimpan kebencian? Ayat Allah. Seberapa kau punya hati yang bahasa Inggris mana ini bedegel, ayo kowe. Ngerti orang? Punya hati yang mangkal dongkol, kamu simpan terus, mampu nggak kamu wal afina anin nas? Utang nggak dibayar-bayar, mangkal dong? Mangkal nggak? Bisa nggak kamu lepas? Kalau kamu masih ada duit loh maksudnya, bisa nggak kamu lepas? Bisa kan? Lepas saja. Siapa tahu memang dia posisi kesulitan. Kalau kita masih ada duit ngapain mikirin? Selesai saja. Allah itu maha kaya. Coba kita dilihat. Inilah makhluk Allah semua. Allahumma sholli ala Muhammad. Kanjeng Nabi begitu. Kanjeng Nabi itu ingat sama umatnya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu tanya tadi, kenapa saya dipanggil sama Allah? Engkau akan diberi dan engkau akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Kanjeng Nabi? Bril, kalau memang ini perintah Allah, saya berangkat. Stop, tunggu dulu Kanjeng Nabi. Saya siapkan dulu kendaraan namanya al-buraku mulajjaman munajjaman. Buruk yang dihiasi, kendaraan mewah. Kanjeng Nabi mau nangis dulu, ingat sama umatnya. Jibril, apakah umatku besok di hari kiamat naik kendaraan semewah ini? Ingat sama umatnya. Kalau kita tidak pernah ingat sama Kanjeng, inilah bedanya Kanjeng Nabi dengan kita. Muhammadun bashar laisa kal bashari. Bisa nggak tapi? Bisa ya, boleh. Muhammadun bashar laisa kal bashari. Muhammadun bashar laisa kal bashari. Bal huwa kal yaquti bainal hajari. Bal huwa kal
hajari kanjeng Nabi Muhammad itu manusia, kanjeng Nabi Muhammad itu manusia, tapi tak selayaknya seperti manusia, tapi tak selayaknya seperti manusia. Salli iman ala mada salli wal ali wal ashabi man qad hada. Tepuk tangan dong. Allahumma sholli ala Muhammad. Sitoneh rampung. Bedanya kita dengan Kanjeng Nabi nangis. Jibril, opo umatku besok di hari kiamat numpak kendaraan mewah seperti ini? Jibril menjawab, na'am. Iya kanjeng Nabi, pokok dia mau beriman, dia bertakwa, menjalankan syariat agama Islam. Tak lagi, asal dia beriman, bertakwa, menjalankan syariat ajaran Islam. Nangis kanjeng Nabi, ingat. Allahumma sholli ala Muhammad. Sesudah nangis, kira-kira udah tidak usah nangis. Umatku saya kasih kendaraan seperti ini. Maka di ayat yang lain Allah sebutkan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Besok orang yang takwa akan digiring bersama-sama menuju surganya Allah berbondong-bondong. Allahumma, dia ngaji, yang sergap ngaji. Karena yang mampu mendandani kita sholat itu ngaji. Tak ulangi, yang mendandani kualitas kita sholat itu ngaji. Tanpa ngaji sholat tidak berkuali. Ulangi, tanpa ngaji akhirnya ngerti sholatmu gak contoh, watajibu as-sholatu ala kulli muslimin akilin balighin. Sholat itu wajib bagi orang Islam yang berakal, yang sudah balik. 3 syaratnya ya. Dia Islam, punya akal, dewasa. Cocok? Cocok. Saiki ditelaah Islam sudah Pak. Akal bisa ngitung duit Pak. Bisa membedakan ini istrinya orang, ini istriku. Halo, ini duit hak orang lain, ini duit hak saya. Ngerti, akalnya main. Allahumma sholli ala Muhammad. Masjid Tiga Raksa masih membangun, betul Pak Syairin? Masih membangun, akalnya main. Oh, saya punya duit, urunlah 1 semen sak, boleh nggak? Boleh. Hebat sampean 1 sak, nggak punya duit tapi bisa urun. Mereka orang kaya nggak urun, hebat mana? Hebat yang 1 sak, sangatlah berarti untuk pembangunan.
nggak ada satu sak, nggak lengkap bangunan itu. Kualitas beton kurang beberapa sak, cepat rusak kualitas beton itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Akalnya hidup, akalnya hidup. Berarti orang yang nggak boleh sholat itu saat orang akalnya nggak berfungsi. Contoh, wong edan, orang gila boleh nggak sholat. Maka ibu dan bapak saat tetangga nggak sholat, jangan heran, mungkin dia Allahumma sholli ala Muhammad. Saat Jumatan tidak berangkat, ibu tidak usah heran. Tetanggaku kira tahu Jumatan ini. Orang berangkat Jumatan malah enak ngopi dia di depan sini. Sayang kopinya nggak di depan sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu aja kopi saya bawa sini, nggak apa-apa. Nah, ini baru yang berakal. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa balighin, orang yang sudah balik. Tanda-tanda orang balik. Kalau laki-laki pernah mimpi basah. Betul? Betul. Kalau perempuan sempurna umur 9 tahun head. Kok enek wong wedok umur 8 tahun kok keluar darah, bukan head, darah penyakit pasti itu. Karena batasnya 9 tahun head, 9 tahun keluar darah head, berarti wajib sholat. Ini penting ibu dan bapak memperhatikan pertumbuhan anak. Anak tanggung jawab orang tua. Diingat. Duh, wis sholat turun. Begitu. Iki nggak ada bahasa begitu. Ayah dan ibu nggak ada bahasa begitu. Le, sudah sholat belum? Nggak ada. So ayah dan ibu kok doa ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayahnya ya pengajian malam hari ini berjudul Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, ana jahlun, saya orang bodoh. Gitu saja. Jahlun itu maknanya apa, mau pokok. Siji Islam, nomor loro berakal sehat, nomor 3 balik. Sama dengan puasa bu besok. Allahumma barik lana fi Rajab, Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadana wa sya'bana wa balighna Ramadana. Sholli sing semangat. Sholli wa sallim daiman ala madan liwal ashabi man qadhahaja liwal ashabi man qadhahaja. 9,5 limoneh. Iya, habis ini kita pulang ibu ya, bareng ini terus mangan tuh. Sampai mana tadi?
Puasa sama Pak. Puasa itu asal dia Islam, asal akilun berakal, kemudian balik wajib puasa. Kalau Ramadan besok tetangga ada yang nggak sholat, bisa jadi tidak punya akal atau bisa jadi belum balik. Gitu saja, tidak usah repot mikir orang. Pak Ustadz, tetangga saya Pak Ustadz, rumahnya dekat musola Al-Muhajirin. Ya Mas Muhammad, rumahnya dekat musola Al-Muhajirin. Ramadan Pak Ustadz gak puasa, kowe rasahmu medase. Yo pek menowo belum balik ngono wae. Dibantah Pak Ustadz, anaknya lo sudah SMA, anaknya sudah SMP, ada Pak Ustadz sudah punya cucu, masa belum balik? Jenggotnya sudah putih gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, enak saja. Mungkin dia belum balik atau enggak punya akal. Boleh ibu bapak enggak sholat, boleh. Syaratnya edan. Edan saja kamu, nanti sama malaikat Jibril gak ditanya. Masuk surga langsung. Mungkar nakir teko. Wong edan mati. Jarine mungkar nakir. Lah aku takok karo wong edan ndak padha wedane aku. Allahumma sholli ala Muhammad. Gusti, wong edan mati. Ya wis jarno ae. Tidak ada azab, tidak ada hisabnya saat orang edan. Tapi dilihat, lah jarene kok edan, kon nguting duit powinter. Dihapusi ora iso. Lagi edane nang endi? Pikir dhewe kowe. Halo. Sholat jamaah bagus, sholat sendiri bagus, yang tidak bagus tidak sholat. Bedanya coba saat Kanjeng Nabi dihantarkan oleh malaikat Jibril menuju ke langit 7, dikawal ketat oleh panser namanya Jibril dan Mikail, dikawal Kanjeng Nabi. Sejarah Kanjeng Nabi dikawal sama Jibril dan Mikail, maka banser-banser ini laksana Jibril dan Mikail mengawal kiai, Jibril Mikail mengawal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu sejarah Isra Mi'raj, ono bansere barang, rupane jenenge Jibril karo Mikail. Kalau Israel tugasnya apa, Bu? Israel mencabut nyawa. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Dore stop dulu, kasih dore dong lagi ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Dore sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan.
sekujur tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. 10. Tepuk tangan. Wes alatnya dideleh. Bengi tak bukan ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampailah ke langit 7. Jibril Mikail bilang, Muhammad, saya sampai sini saja. Saya tidak mampu menembus arsy sowan ke Sidratul Muntaha. Engkau Muhammad sendirian saja. Silahkan naik. Ditunggu sama Allah. Ketemu di sana malaikat. Kanjeng Nabi bingung, aku mau mengucapkan salam, nggak pantas karena kanjeng Allah itu yang mempunyai salam. Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu. Lekas Allah kok dikasih keselamatan didoakan, lagi jeruk mangan jeruk, gitu ya, jeruk mangan jeruk. Mikir kanjeng Nabi, kok Allah saya doakan, lagi piye? Tidak mungkinlah saya assalamualaikum sama Allah. Allah itu yang memberikan kita selamat. Allah yang memberikan kita sehat wal afiat. Tapi kanjeng Nabi terus mengatakan di hadapan Allah dengan ungkapan At-tahiyyatul mubarakatus salawatut Thayyibatulillah. Begitu bacaan apa Bu? Tahiyat. Itu berarti saat kita sholat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, kalimat ini pernah menggema di arsy-Nya Allah antara pertemuan kanjeng Nabi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menggema di arsy. Saat orang sholat arsy menggema tahiyatul. Lantas Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Allah. Ingat-ingat ini. Berarti kita saat sholat pernah mengucapkan kalimat mulia, diucapkan dari mulut mulia, at-tahiyyatu. Maknanya semua jenis penghormatan, semua bentuk penghormatan, keberkahan, kebaikan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pangalem opo wae wis milike Gusti Allah. Maka kita mau di alam apa tidak penting. Saya itu kepingin dilem oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dilem ini apa toh bahasa Indonesia nih? Dipuji. Nggak penting kamu muji saya. Al-Mukarram, Bapak Kiai Bustanul Arifin, ora penting. Paham ya? Saya dibenci sama sampean, nggak apa-apa. Yang bermasalah saat kita dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakhruj min tahtis sama fatlub roban siwa. Kowe minggat sangka dunyaku, goleken pangeran sakliyane aku. Mati kowe. Dibenci sama Allah. Jangan sampai hidup dibenci sama Allah. Seorang istri taat sama suami. Sang istri jangan suka marah dengan suami. Suka marah enggak, Bu? Marah boleh enggak, Bu? Marah sama suami itu boleh enggak? Enggak boleh. Enggak boleh? Boleh. Boleh ya Bu ya? Boleh. Yang enggak boleh itu marah terus. Pagi marah, siang marah, sore marah, arep turu marah, bojone gering-gering cepet mati. Maka pembunuh secara pelan-pelan lambemu menyeneni terus bojomu lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lo tenan Pak, cepet mandi gering
Sowan ini bojo terus bojo galak, tapi galak itu penting. Saat suami tidak benar, galai. Saat suami tidak sholat, dibangunkan. Ciri-ciri wanita soleha. Subuh. Itu Bu ya. Ciri-ciri wanita soleha. Saya yakin itu. Selalu mengingatkan suaminya sholat. Yo coba elekno terus, mau juga mbok WA-ne ae. Sudah sholat terus, ngono wae WA-ne. Ya ndak lah, mengingatkan itu penting. Ya, sholat ya. Lek ora gelem tangi, tarik irunge. Tangi. Gitu? Irunge ora gelem tangi, tarik apane ngono. Nanti bisa bangun. Allahumma sholli ala Muhammad. Gitu. Diingatkan. Ibu kepengin pasangan suami dunia dan akhirat, laki-lakinya soleh, wanitanya soleha. Nanti jadi jodoh dunia dan akhirat. Kita makhluk yang mendengar mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Keselamatan untuk semuanya hamba Allah yang soleh, yang mau beribadah. Didoakan setiap kita orang sholat masing-masing sama-sama mendoakan. Jadi kalau kita orang sholat masuk dalam ruangan orang yang suka sholat. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus tasahud. Asyhadu an la ilaha illallah. Tangannya ngacung. Betul tak? Menyaksikan bahwa Allah satu. Ngacung. Kalau ngacung lurus agak miring sedikit. Dilarang keras, tangannya muter-muter gini. Dilarang keras saat tahiyat, tangannya muter-muter. Ada aliran mumet gini? Ada enggak? Ini madhab mumet. Aliran mumet ora usah ngene iki, ngene iki. Lurus agak miring. Paham Bu? Paham badan? Asyhadu an la ilaha illallah. Menengahi tangane, ora usah muter-muter. Paham ya? Itu aliran yang benar. Tidak usah diikuti aliran yang muter-muter begini. Sholat jamaah bagus. Sholat sendiri bagus. Yang nggak bagus gak sholat. Wes, cerita terakhir Kanjeng Nabi, kita ringkas ceritanya, mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Di antaranya didokumenkan di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri. Engkau sholatlah untuk mengingatku. Saat orang gak mau sholat, berarti tidak pernah ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat secara bahasa doa. Doa itu meminta. Apa arti doa? Permohonan dari bawah menuju ke atas. Namanya doa. Kalau perintah dari atas ke bawah. Sampeyan menjadi tukang parkir. Ada anggota DPR lewat. Pak, tolong Pak, itu digeser mobilnya. Berarti kamu perintah Pak Dewan. Posisimu di atas itu saat memerintah. Halo? Karena al-amru minas sufla ilal minal a'la ilas sufla. Wa du'a minal sufla ilal a'la. Berarti saat kita doa mengaku bahwa kita hambanya Allah, berarti kita sholat doa kepada Allah. Didokumentasikan di dalam bacaan bainas sajdataini dengan membaca Allahumma dini. Enggak, bacaan di antara dua sujud apa itu? Rabbil firli warhamni
wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Cara sholat biar khusyuk, pelajari makna yang terkandung dalam sholat. Insya Allah sholatnya berkualitas. Allahumma firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Doa itu semuanya masuk. Sehat, rizki, afiat, husnul khotimah, khairul dunya wal akhirah, bahagia dunia akhirat, masuk semua. Orang yang sholatnya bagus, hidupnya top. Allahumma sholli Muhammad. Orang yang menjaga sholat, hidupnya pasti top. Keluarganya dijaga sama Allah, rizkinya dijaga sama Allah. Ini makna Isra Mi'raj. Nggak sembarangan. Isra itu berjalan di malam hari. Jadi Kanjeng Nabi itu nirakati dewe, berjalan di malam hari, berangkat ke Sidratul Muntaha demi mendahkan perintah sholat 5 waktu disampaikan kepada kita. Kita doakan mudah-mudahan kita mampu menjadi hamba yang baik dan mampu menjadi orang yang bisa menunaikan sholat 5 waktu. Nek sholat 5 waktu ada 5, usahakan jangan sampai kurang. Kalau jamaahnya 3 kali berarti masih menang, sholat sendiri 2. Betul? Ini coba, kalau belum sampai 5 kali jamaahnya, kalau yang sendiri 2 kalah, apalagi jamaahnya maghrib doang sama isya, berarti masih kalah nih. Zuhur, asar, subuh kalah 1, usahakan menang 1. Syukur-syukur menang semua. Pak, saya saksi hidup. Saya di kampung saya, di tahun mulai 90-an usia saya SD, itu ada orang kampung begini, jarak ke masjid itu 1 kilo, naik sepeda onta. Zaman dulu sepedanya onta, sepeda ontel. Itu sampai sekarang Pak, jamaah 5 waktu sampai sekarang. Usia saya dulu sekitar 11, 12, 13, saya sudah nyampe 40, berarti sudah 30 tahun bertahan berjamaah. Dari rumahnya keripik sekarang sudah gedung, dari sepeda pancal sekarang sepeda motor, sampai di masjid sepeda gondol maling, tetep aja berangkat. Iki wong dongane ampuh iki, bisa bertahan loh Pak. Dia itu orang desa, kerjaannya di sawah. Asar itu sudah azan Pak, 1 kilo nyepeda hontel, padahal dia kerjaannya di sawah. Kalau kita kan enggak, alah tanggung, matun urung rampung, alah tanggung, tandur belum selesai, kan gitu. Bajak belum selesai, tapi asa sudah di standby. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pak Korib itu namanya Koribun, pas dengan namanya Koribun, orang yang dekat ilallah. Wong sing cedek karo Gusti Allah, orang yang sholat selalu dekat dengan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo kita doa sama-sama. Saya doakan dan kita sama doa, mudah-mudahan menjadi orang yang muqimas sholat, orang yang suka mendirikan sholat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma ja'alna wa auladana wa ahlana wa dhurriyyatina wa azwajina wa talamidina wa tilmidatina min ahlil ilmi wa ahlil khair, min ahlil ilmi wa ahlil salah wa ahlil tauhid wa ahlil Quran wa ahli la ilaha illallah. Bareng yang kuat. La ilaha illallah. Bareng yang kuat. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarri wa ahli dhar. Allahumma jamilna bil afati was salamah wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadamah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinil Islam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim huwal habib. Turja syafa'atuhu li kulli ali minal awali muqdahimi ya Rabbi bil Mustafa Zidana wa fillana mamadaya wasi'al karami. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Matur suwun, terima kasih. Saya mohon maaf. Jakarta, ibu kota negara, istana tempat presiden. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf 100%. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi. Kalau ada kesempatan, boleh dihubungi, diundang kembali. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.